Kita mau totalitas dalam memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik dan sangat baik, bahkan teramat baik bagi kami. Kami mau menyenangkan hatimu melalui pujian dan pembangkit. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kuasa
kasih Tuhan, kesempatan demi kesempatan senantiasa Kau berikan dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari kami datang kepadamu. Biar dengan kesederhanaan, dengan kerendahan hati kami itu di dalam nama Yesus, biar sukacita Allah, damai sejahtera Allah melampaui kami semua. Jika masih ada kuasa-kuasa kegelapan yang senantiasa mengintip dalam hidup kami ikat di dalam nama Yesus. Biarlah ibadah kami menjadi ibadah yang senantiasa menyukakan hati Tuhan. Itulah kerinduan-Mu kepada kami semua. Oleh sebab itu pada saat pagi hari ini Tuhan, kami minta biarlah otoritas-Mu ada di tengah kami, menguasai kami semua. Khususnya kami serahkan buat setiap pelayan-pelayan yang ambil bagian. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan, baik song leader sehingga pemain musik WL, semuanya tambuhan kami rindu supaya sukacita Allah, damai sejahtera senantiasa ada di dalam kehidupan mereka. Kiranya Engkau tutup bungkus kami semua dengan kuat kuasa. Engkau pimpin kami Tuhan dari awal hingga pertengahan. Kami rindu di dalam nama Yesus, biar sukacita Allah sejati senantiasa ada di dalam kehidupan kami, ada dalam rumah tangga kami, dan kami rindu di dalam nama Yesus. Biarlah ini menjadi pegangan kami, menjadi kerinduan kami, supaya kekuatan Allah senantiasa mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kami buka di dalam Mazmur pasal 64 ayat yang ke-11, demikian bunyinya. Hendaknya orang benar bersukacita karena Tuhan dan perlindungan padanya, dan hendaknya bermegah semua orang yang lurus hatinya. Amin. Haleluya. Tetap semangat, tetap bangkit berdiri. Kita mau pujikan lebih dari pemenang. Haleluya. Kita
kepadamu Yesus. Kami mau hidup tetap terhubung denganmu Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus dalam hidup kami. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk memulai firman pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari. Ada semangat? Amin. Haleluya. Hari ini kita akan diberkati dengan firman Tuhan yang akan sangat memberkati kita semua. Pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Iwan. Dan saya mau katakan, saya kenal beliau, dia sudah jadi berkat terutama untuk daerah sekitar sini. Ya, saya yakin dia juga akan memberkati kita melalui firman Tuhan. Amin. Ya, saya nggak terlalu banyak, biar nanti Pak Irwan saja bisa jelasin. Waktu dan tempat saya silakan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu tempat ini. Terima kasih Pak Jeremia sudah memberikan kehormatan ya. Buat saya pelayanan itu adalah kehormatan. Tetapi sebenarnya saya bukan pendeta Pak. Jadi kalau saya cerita, sharing firman ya, ceritanya adalah sharing pengalaman hidup. Semoga memberkati. Baik, saya diminta untuk membawa tema totalitas membangun keluarga. Betul ya. Saya ambil judul Home Sweet Home ya. Karena kebetulan pekerjaan saya berhubungan dengan rumah, jadi saya pilih yang saya ngerti aja. Home Sweet Home ini dari bahasa Inggris ya. Pernah ada yang lihat tulisan ini gitu? Artinya sini semua sudah pada sekolah kan pinter ya bahasa Inggris ya. Kalau tidak salah ini artinya keset. Keset itu di Indonesia terjemahnya dua ya bahasa Inggrisnya ya. Welcome sama Home Sweet Home. Ya, Home Sweet Home adalah satu bahasa quotes ya yang sering disampaikan di negara-negara Barat ya. Artinya adalah apa ya? Rumah tangga yang bahagia. Amin. Amin. Nah, berapa banyak yang menggunakan rumah tangga yang bahagia? Amin. Puji Tuhan ya. Saya yakin keluarga itu adalah salah satu inisiatif dari Tuhan yang Tuhan inginkan untuk kita semua, dan itu adalah satu inti dari rencana Tuhan di muka bumi. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, saya mau perkenalkan diri sekali lagi. Jadi nama saya Irwan. Pekerjaan saya kontraktor, arsitek, dan belakangan develop ya gitu. Jadi saya berhubungan dengan rumah, tapi kebetulan senang ngomong ya, makanya saya senang sekali diajak untuk sharing di sini. Ini adalah keluarga saya, istri saya itu yang di depan ya. Ini istri saya yang paling cantik ya, karena cuma satu masih paling cantik ya. Ini nyarinya susah gitu. Lalu anak saya juga, yang pertama perempuan umur 14 tahun, namanya Candice ya. Yang kedua Christopher umur 12 tahun, dan yang ketiga namanya Jeremia, kebetulan sama dengan Pak Jeremia ya. Ini keluarga kami ya. A happy family is but an earlier heaven. Maksudnya adalah sebuah keluarga yang bahagia itu seperti mencicipi surga. Amin. Betul ya. Tapi sebaliknya keluarga yang keluarga yang berantakan, wah itu kayak neraka itu. Benar ya. Beberapa bulan lalu sempat heboh ya, ada sebuah keluarga di Surabaya itu adiknya menggorok kakaknya gara-gara berebut warisan atau bagaimana ya. Nah, kebetulan saya ini
bekerja di bidang properti, jadi seringkali negosiasi tanah begitu. Nah, itu seringkali akhirnya rumah tangga bisa berantakan gara-gara rebutan warisan gitu ya. Jadi saya kerap kali ketemu dengan klien-klien juga yang bangun rumah gitu ya. Jadi profesi saya ini selain kontraktor, arsitek juga kadang-kadang jadi konselor pernikahan, Pak. Karena biasanya sharing kan, curhat kan, ini saya mau rumahnya begini begitu ya, istrinya nggak cocok, lalu ribut di depan kita ya, ribut, kemudian curhat lah mereka ya, kami begini Pak, begitu ya, lama-lama saya pikir pekerjaan apa ini saya ini mau bangun rumah tapi malah jadi konselor pernikahan ya. Puji Tuhan, saya bersyukur Pak, ya menikmati ya, kadang-kadang Tuhan utus kita di tempat bekerja tapi malah jadi berkat. Amin. Maafkan kalau tangan saya belepotan ya, maklum. Saya pelayanan di gereja GBI Kristus Pencipta di Pojok Arum, tapi pelayanan saya sekolah minggu Pak. Jadi saya biasanya ngomongnya sama anak-anak. Jadi kebetulan ya, satu kehormatan saya bisa ngomong sama yang lebih senior daripada anak-anak ya. Mengapa Tuhan membentuk keluarga? Ya, sebenarnya keluarga adalah ide dan inisiatif dari Tuhan sendiri. Ya. Dalam Kejadian disebutkan anak cuculah dan sebagainya seterusnya. Ya. Jadi keluarga ini adalah satu institusi masyarakat yang paling kecil, tapi yang paling inti. Benar ya? Jadi saya merasa bahwa Tuhan itu membuat keluarga ini luar biasa. Ini inisiatif dari Tuhan. Bahwa kita tahu Tuhan kita ada berapa Tuhan kita? 1 atau 3? Ya itu masih terjadi banyak polemik ya. Tapi yang pasti bahwa Tuhan kita itu senang dengan yang namanya komunitas, dengan namanya kesatuan ya. Bahwa ada Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus ya, dalam satu kesatuan itu kemudian ditransformasikan kepada manusia dalam bentuk keluarga. Ya, jadi keluarga adalah inisiatif dari Tuhan sendiri. Nah, keluarga baru bisa terbentuk kalau ada ikatan pernikahan ya. Jadi nanti mungkin saya akan banyak sharing tentang pernikahan ya. Kalau keluarga secara umum akan sangat panjang lebar, bisa tidak selesai 2 hari ya. Pernikahan seumur hidup menggambarkan hubungan Kristus dan gerejanya ya. Kita belajar banyak bersyukur ya, punya Tuhan seperti Tuhan kita ya. Yesus itu sama gerejanya itu bahkan digambarkan mempunyai hubungan yang sangat intim ya. Dan saya merasakan bahwa Tuhan itu menjalin hubungan dengan kita begitu dekatnya. Kadang-kadang saking dekatnya kita, banyak loh ya teman-teman yang dekat sama Tuhan tapi lupa sama keluarga. Tapi maksud saya begini, ikatan pernikahan itu seperti hubungan Yesus dengan jemaatnya. Begitu penting ya, begitu penting, dan kita perlu benar-benar memperhatikan ini. Ya, ada rencana bagi kebahagiaan kekal manusia di dalam keluarga. Nah, dan bagi anak-anak kita, keluarga adalah tempat di mana kita belajar tentang kasih, persahabatan, dan mengampuni. Tempat pertama. Makanya kalau ada keluarga yang mohon maaf berantakan ya, yang korban paling kasihan siapa? Anak-anak ya. Anak-anak itu padahal anak-anak ini adalah masa depan ya, harapan kita dan juga tumpuan kebahagiaan kita. Bagaimana kalau anak-anak kita kemudian menderita melihat keluarga atau pernikahan kita yang berantakan ya. Jadi saya mendapatkan pelajaran, saya mendapatkan pengalaman ya, bahwa sebenarnya kebahagiaan anak-anak itu nomor 1 itu bukan dapat materi atau dapat apa gitu ya, tapi kebahagiaan anak-anak yang paling pertama adalah apa? Melihat orang tuanya rukun. Amin. Amin.
Ya, kalau lihat papa mamanya rukun itu sudah satu berkat, satu kebahagiaan yang paling utama. Keluarga yang kokoh menjadi inspirasi dan berkat buat orang di sekitarnya. Ya, saya percaya di sini juga sudah banyak yang senior berkeluarga dan menikah. Saya percaya pasti jadi berkat. Amin. Banyak ya. Saya senang lihat kebaktian di tempat ini. Saya lihat orang-orang yang kelihatan tuh di wajah dan auranya, orang-orang yang setia, orang-orang yang percaya pada Yesus ya. Saya yakin ketika kita membangun keluarga bersama Tuhan pasti jadi berkat. Amin. Boleh kasih salam buat saudara-saudaranya, jadi berkat. Oke. Tuhan membentuk pernikahan itu ada tujuannya, yaitu supaya kita bisa merasakan dan menyalurkan kasih Bapa. Yang kedua, kita bisa saling melengkapi ya satu sama lain ya. Luar biasa keluarga itu kalau di dalam rumah itu pastilah ya ada yang namanya konflik ya. Kadang-kadang anak saya 3 di rumah ya, itu kalau di rumah ketemu gitu ya paling lama berapa ya? 10 menit itu sudah bagus ya. Setelah itu pasti ada yang rebutan ini, rebutan itu ya. Nanti kesenggol sedikit komplain gitu ya. Nah, kelihatannya seperti itu tuh. Tapi kalau beberapa hari yang lalu anak saya yang kedua berkesempatan lomba ya di luar negeri. Jadi saya sama istri mengantar anak-anak itu. Nah, yang 2 di rumah dia sama neneknya gitu ya. Ternyata saya tanya waktu pulang gimana, kesepian gitu ya. Kesepian kan gitu ya keluarga ya. Kalau kumpul berantem, tapi kalau berpergian nyari gitu ya kesepiannya. Itu indahnya keluarga. Ya. Nah, dan keluarga juga dibentuk Tuhan untuk melahirkan keturunan ilahi. Saya percaya ketika keluarga yang baik ya, yang benar kita bina ya, nanti akan melahirkan keturunan ilahi. Di situ akan jadi berkat kepada orang. Oke. Nah, ini adalah titipan kakak pembina saya waktu saya menikah gitu ya. Dia bilang gini, kamu menikah untuk apa gitu ya. Waktu saya mau menikah dulu, di sini ada yang belum nikah mungkin. Nah, itu banyak ya, saya lihat ya. Saya dulu waktu usia 25, 26 itu sudah kepingin menikah aja ya. Tapi nggak menikah ya. Karena belum ada caranya gitu ya. Tapi kemudian setelah benar ketemu sama waktu itu calon ya, sama ibu ini, waktu itu ditanya tuh, apa tujuan menikah? Bingung juga dengannya. Tujuan menikah apa ya gitu kan? Kalau istilah sekarang ini banyak yang itu bucin. Bucin itu apa ya? Orang-orang yang membutuhkan kasih sayang ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ada banyak orang menikah karena bucin, karena ingin dikasihi oleh pasangannya, gitu ya. Membutuhkan mencari kebahagiaan dengan pernikahan itu. Ternyata menurut kakak pembina saya, dan itu kemudian saya alami sendiri, bukan itu ya. Kalau kita tujuan menikah untuk mencari kebahagiaan, yang terjadi apa? Saling menuntut ya, benar ya. Ini bapak ibu yang sudah menikah pasti ngalami ya, adik-adik juga perhatikan tipsnya ya. Kalau menikah itu jangan nyari kebahagiaan, nanti pasti ujung-ujungnya saling menuntut ya. Istrinya dituntut, suaminya dituntut ya. Kalau sampai menuntut di rumah sih mungkin ya bisa diatasi. Tapi kalau sudah menuntut sampai pengadilan, bahaya. Nah, apa tujuan menikah ya? Saya dititipi pesan, menikah itu untuk menjadi satu ya, dengan istri. Mewujudkan apa? Visi, ya, mewujudkan cita-cita, mewujudkan satu keluarga yang tapi intinya harus punya komitmen untuk menjadi satu.
Gitu. Amin. Nah ini penting ya, nanti adik-adik yang mau menikah cari pasangan itu please ya, jangan nyari kebahagiaan, nanti kecewa gitu ya. Tapi punya semangat, aku mau jadi satu dengan pasanganku. Di situ akan banyak belajar bagaimana sih jadi satu. Namanya orang jadi satu itu ternyata tidak mudah ya. Butuh banyak pengorbanan ya, banyak rendah hati ya. Seperti saya pernah lihat ilustrasi orang buat patung ya, pemahat ya. Kebetulan saya suka seni, saya suka gambar, saya suka bikin art gitu ya. Saya lihat video di YouTube ya. Wah, bagus sekali ya orang bikin patung. Kemarin tuh bulan lalu Indonesia menang loh juara 3 lomba patung di Harbin ya, patung es tuh. Nah, bagaimana caranya membuat patung yang indah gitu ya? Dia patung itu dari bongkahan batu yang besar, lalu dipahat, dipotong yang bagian yang tidak perlu dibuang, bagian yang bagus dipertahankan, tapi dibentuk juga, tetap aja ada bagian yang dibuang. Sama ya, kita kalau mau jadi baik, jadi bagus ya, kita mau jadi satu, harus rela ada bagian-bagian yang dibuang, dikikis gitu ya. Itu membutuhkan kerendahan, itu membutuhkan pengorbanan ya. Tapi tujuannya apa? Menjadi satu, menjadi indah. Amin. Amin. Nah, macam lagi. Ya, ini ya. Banyak orang menikah milih orang yang kita cintai ya. Betul ya, tidak salah ya. Menikahi orang yang kita cintai adalah anugerah ya. Tidak semua orang bisa loh menikahi sama orang yang kita cintai ya. Makanya kalau artis-artis itu banyak nyanyi kan, wah mencintai tidak harus memiliki gitu ya. Padahal itu sedih maksudnya, kok diambil sama dia, kok tidak sama aku gitu ya. Jadi menikah sama orang yang kita cintai adalah anugerah, disyukuri ya. Ini satu anugerah. Tetapi mencintai orang yang kita nikahi adalah kewajiban ya. Jadi saya dititip pesan juga, kalau sudah milih pasangan itu satu untuk selamanya. Amin. Amin. Di ayat Amsal itu pernah disebutkan, mungkin bisa dibuka sebentar aja ini, agak lucu ini, tapi mungkin bisa memberkati. Amsal 5 ayat 18. Baik, Amsal 5 ayat 18. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Kata masa itu harus digarisbawahi ya. Tidak boleh dihilangin ya. Bersukacitalah dengan istri muda. Tidak boleh ya. Karena kita menikah dengan satu pasangan, komitmen sampai selamanya. Amin? Setuju loh ya, ini tidak boleh setuju ya. Ini adalah iman kita. Jadi saya melihat banyak sekali teman-teman saya juga ya, begitu mudah ya menyerah dengan pernikahan, lalu kemudian cari yang lain gitu ya. Nah itu banyak sekali itu ceritanya ya. Tapi bagaimana lagi ya, sekarang sudah terlalu banyak orang yang melakukan itu, dan kemudian kondisi dan sebagainya ini membuat dia terpaksa. Ya kita nggak bisa lagi ngomong jangan begini, jangan begitu. Tapi buat saya, kalau kita boleh memilih, kalau kita harus memilih, pilihlah yang benar, ya. Pilihlah yang baik. Bahwa kita diajari menikah dengan satu istri itu untuk selamanya. Amin. 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 Itu. Saya tuh sempat mikir ya, siapa bilang punya istri lebih dari satu itu lebih enak gitu ya.
Pusing saya ya. Istri satu aja itu kalau ini kebetulan ya, istri saya ini keluarganya banyak ya, dari keluarga papanya ada berapa? 11 bersaudara gitu ya. Dari mamanya 12 gitu ya. Jadi kalau kita kumpul nih, sebentar lagi Imlek ya, tahun baru itu kumpul ya. Sampai hari ini saya sudah menikah sekitar 17 tahun ya. Gitu. Kadang masih lupa ya ini yang mana. Saking banyaknya tuh. Bayangkan kalau istri 2, ngapalinnya bagaimana gitu ya. Istri 1 aja enggak hafal-hafal. Jadi mari kita kembali ya, sudah lupakanlah omongan orang-orang di luar sana, karena banyak sekali sekarang trennya apa Pak, istri banyak-banyak itu kan menambah berkah. Ada loh yang ngomong gitu ya. Saya ketemu salah satu teman developer, wah dia bicara gini, Indonesia ini tidak maju-maju Pak. Ada satu hal yang perlu diperbaiki. Apa itu Pak? Kita belajar dari Malaysia. Kenapa Pak? Di Malaysia itu pejabat-pejabat tuh boleh loh Pak menikah lebih dari 1. Maksudnya gimana Pak? Begini Pak, kalau bibit unggul kita hanya ditanam di 1 pot katanya gitu ya, rugi kita gitu. Saya masih mikir maksudnya apa gitu ya. Ternyata maksudnya dia, marilah kita berbanyak anak, beranak pinak gitu ya, beristri banyak gitu supaya bibit unggulnya banyak gitu. Saya mikir ya masuk akal sih, tapi kan ya tidak begitu juga gitu ya. Jadi saya pikir ini filsafat dunia ini semakin lama semakin kacau ya gitu ya. Dan itu karena mohon maaf ya, di tempat sebelah diseminarkan loh ya, bagaimana beristri lebih dari 1 itu menyenangkan, lalu bagaimana cara mendapatkan izin dari istrinya dan sebagainya. Sudahlah, saya pikir waduh ini kalau anak-anak dengar bagaimana gitu ya. Saya terus ngomong, terutama di tempat kami, saya pelayanan di anak-anak dan remaja, terus saya ngomong ya, istri 1 ya semuanya. Jangan macam-macam kamu gitu ya. Amin. Saya yakin ketika kita bisa membina keluarga yang baik ya, dengan istri dan pasangan, saya percaya keluarga bahagia itu jadi seperti surga. Tapi kalau keluarga berantakan, wah itu lebih dari neraka ya, mungkin. Nah ini untuk menjadi membawa satu keluarga yang baik, ada satu hal yang penting, yaitu kita perlu memahami pasangan kita ya. Tanpa memahami kita nggak mungkin bisa menyenangkan dia ya. Ya memang saya tahu sih, ada quotes begini, makhluk yang paling membingungkan itu adalah wanita. Jadi misterius gitu ya. Bahkan teman-teman saya yang menikah lebih senior, lebih lama dari saya, pernah curhat tuh, iya sampai hari ini saya belum ngerti tuh keinginan istri saya apa, maunya apa gitu ya. Ini ada istri saya, dia mungkin nunggu saya ngomong apa ya, sambil dengar ya. Oke. Secara umum ya, wanita itu membutuhkan satu namanya kasih sayang, gitu ya. Jadi semua wanita itu ketika dia menikah, dia akan membutuhkan namanya kasih sayang dari pasangan, dari suaminya. Dan kasih sayang itu ternyata nggak sama gitu ya. Ada yang namanya bahasa kasih. Pernah dibahas ya? Oh belum ya? Ini saya nggak kasih itu ya. Itu penting sekali. Ada 5 bahasa kasih ya. Bahasa kasih itu apa? Bahasa kasih itu adalah perlakuan atau kondisi yang membuat orang itu merasa dicintai. Nah, itu ya. Ada 5 bahasa kasih. Yang pertama namanya bahasa Inggrisnya itu word affirmation. Maksudnya itu kata-kata yang menegaskan. Wah, kita itu semua orang butuh loh namanya dikasih omongan yang baik, omongan yang bagus gitu ya. Kalau istri saya ini itu bahasa kasihnya adalah yang itu ya. Dia merasa dicintai kalau saya ngomongnya itu baik gitu ya. Kalau ngomongnya itu halus, kalau ngomongnya itu menghargai dia ya. Jadi kata-kata yang sederhana, nggak perlu lebay juga, nggak perlu terus gombal, enggak gitu ya. Tapi kata-kata yang gini, thank you, terima kasih kamu gitu ya. Terus wah hari ini kamu cantik loh gitu ya. Atau apa misalnya
kata-kata apa ya, maaf itu juga penting ya. 3 kata aja ya. Satunya maaf ya tadi aku begini. Wah, wanita itu, pria juga sih ya. Kalau kebutuhan kasihnya adalah dengan kata-kata, lalu kita ngomong kayak gitu, aduh sudah semua dikasih gitu ya. Ini penting ya, terutama yang laki-laki tuh. Laki-laki itu biasanya jarang yang jadi bujangga gitu ya. Tapi perempuan juga nggak suka-suka banget tuh kalau digombali ya, ngomong-ngomong ya. Oke, yang pertama word of affirmation, kata-kata. Yang kedua ada bahasa kasih itu sentuhan fisik ya. Maksudnya ada orang-orang yang merasa dicintai ketika dia disentuh fisiknya, ditepuk punggungnya, dan dicium gitu ya, dia merasa dicintai gitu ya. Ada yang ada tuh saya punya teman perempuan akhirnya bercerai itu sama suaminya. Saya tanya kenapa? karena ternyata dia jarang disentuh gitu. Maksudnya ya sudah begitulah ya, akhirnya bercerai. Ada yang namanya sentuhan fisik ya. Yang ketiga kata-kata, sentuhan, ada hadiah ya. Orang merasa dicintai kalau dikasih hadiah ya. Dia ngambek tuh kalau saya kok gak pernah dikasih hadiah ya, ulang tahun apa gak pernah dikasih hadiah ya. Saya jadi ingat movie-nya Mr. Bean ya, beberapa belas tahun yang lalu. Si istrinya Mr. Bean tuh lihat cincin wah dia kepingin dikasih cincin, dia tunjuk Mr. Bean. Oh iya, Mr. Bean-nya seneng lihat itu ya. Kemudian waktu Natal tuh dia kasih hadiah, seneng istrinya, dibuka, dia pikir cincin ya. Ternyata apa? Posternya saja. Ya, posternya cincin itu ya. Wah, sedih dia. Kok cuma poster gitu ya. Lalu kemudian Mr. Bean kasih bingkisan kecil. Wah, gak jadi nangis ya. Berharap ya, wah ini cincinnya di sini. Dibuka kotaknya, ternyata apa? Gantungannya poster. Gantungan gini ya. Nah itu. Jadi kita perlu memahami bahasa kasih. Yang keempat, ada bahasa kasih apa lagi ya? Tadi sampai lupa apa lagi? Nah, ini saya membantu sekali. Pelayanan, ya. Jadi ada orang yang merasa dicintai kalau dilayani, gitu kan? Biasanya cowok nih ya. Ya dia sudah capek-capek pulang, kepingin dipijat gitu ya. Kalau istrinya pijat, wah dia merasa sangat bahagia ya. Wah istriku mencintai aku. Tapi begitu pulang, tolong pijat. Lah harus pijat dewek. Sakit hati ya. Yang kelima, bahasa kasih apa? Oh, quality time ya. Ada orang yang merasa dicintai kalau dia meluangkan waktu ya, ditemani kemana. Nah, jadi nanti itu panjang ceritanya ya, ke bahasa kasih kapan-kapan lah kalau boleh sharing lagi. Tapi intinya wanita itu butuh namanya kasih sayang ya. Yang kedua komunikasi ya. Pasti sudah sering kali dengar ya, wanita itu kebutuhan ngomongnya menurut survei itu 20.000 kata per hari ya. Makanya kalau itu tidak tercapai bisa stres ya. Gitu ya. Kemarin saya dari Cina ya, lihat satu mall besar gitu ya. Mallnya besar sekali ya, Cina itu luar biasa. Mallnya besar, isinya cuma jual lampu Pak. Lampu itu satu mall sendiri. Dan mallnya itu 9 lantai. 9 lantai lampu tok gitu ya. Bagus-bagus dan mahal-mahal mewah ya. Mallnya juga mewah. Tapi orangnya pengunjungnya sedikit. Saya bingung hitungnya gimana nih kok bisa untung mallnya ya. Nah, saya lihat toko-toko itu banyak kan yang jaga gitu ya. Itu pada kesepian semua. Jadi kalau ada pengunjung satu datang, dia antusias, ngajakin ngomong gitu ya. Wah, saya pikir betul juga ya. Mereka ini kuota ngomongnya terlalu banyak ya. Jadi ketika satu hari sampai mau tutup jam 7 malam itu, saya masuk ke satu toko. Itu penjaganya seorang wanita gitu ya. Kelihatannya dia sudah seharian nggak ngomong ya. Nah gini ya, kita mau nawar lampu, dia cerita yang lain. Dia cerita pengunjung, dia cerita customer, dia cerita. Wah saya baru paham.
Iya, seperti itu ya. Kalau kuota ngomongnya belum habis, dia salah-salah ngomong sama yang lain-lain ya. Nah gitu. Oke, wanita itu butuh komunikasi ya, butuh ngomong. Yang ketiga, wanita itu sangat butuh keuangan yang cukup, finansial ya. Pasti itu ya, merasa dicukupi, kepingin rasa aman itu perlu ya. Tapi saya bukan ngomong berarti kita harus banyak uang, bukan ya. Tetapi keuangan yang cukup itu artinya kita perlu juga mengelola apa yang kita punya ya. Bagaimana kita mencari pekerjaan, bagaimana kita mengelola keuangan yang ada. Nah ini para wanita sangat merasa perlu itu. Jadi kita sebagai orang laki itu pria-pria perlu loh belajar mengelola keuangannya. Jangan sampai uang yang kita punya dibuat hobi kita saja. Malah kemarin satu pekerja saya masuk penjara tuh gara-gara judi online. Itu bahaya ya. Dan jangan ikut-ikutan judi online. Yang keempat, wanita butuh komitmen terhadap keluarga ya. Wanita mana yang senang ketika suaminya itu tidak pernah ada di rumah ya. Meskipun suaminya ngasih uang yang banyak, tapi kalau dia tidak pernah ngurus rumah, pasti juga dongkol ya. Jadi wanita perlu juga namanya komitmen. Oke, lanjut. Saya sampai jam berapa, Pak? Nanti kalau diterusin bisa seharian. Nah, pria juga punya kebutuhan ya. Yang pertama, ya kebutuhan pria yang pertama itu adalah dipuaskan secara fisik ya. Ini saya mau buka rahasia sedikit. Sebenarnya maksud saya secara fisik itu kebutuhan ya seksual ya. Tapi waktu buat ini PPT ini yang tuliskan itu anak saya. Jadi saya edit gitu ya. Tapi semua sudah paham ya, ini kebutuhan pria dan dipuaskan secara fisik. Jadi titipan untuk istri-istri ini ternyata itu kebutuhan sama pria ya. Jadi pria itu bukan minta karena karena hyper gitu ya, bukan, itu kebutuhan. Jadi tolonglah istri-istri dipahami ya, dibantu untuk dipuaskan suami. Oke, yang kedua, pria itu butuh didampingi pasangan yang menarik ya. Rasanya itu bangga gitu ya kalau kita pergi ke pesta gandeng istri itu, istrinya itu menarik. Menarik itu bukan harus cantik atau glamor, bukan. Tapi menarik itu adalah dia bisa membawa diri rapi ya, bersih gitu ya. Lalu dia bisa pokoknya dia bisa membuat suaminya ini rasanya itu kayak wah bangga sekali gitu ya. Penting gitu ya. Jadi suami-suami juga harus paham lah kalau istri-istri itu minta perawatan wajah. Tidak apa-apa ya, itu karena juga untuk membantu kita juga. Kasih saja ya. Pria-pria juga sangat butuh ya, namanya dukungan oleh istri ya, didukung oleh istri ya. Itu kalau saya pribadi saya sangat merasa sangat senang, merasa sangat rasanya harga diri saya memuncak ya, ketika istri saya ini mendukung saya ya. Misalnya saya pas lagi sedih gitu ya, dia dukung. Kadang-kadang dukungan tidak perlu yang heboh ya, sekedar seperti hari ini dia ikut teman itu sudah senangnya luar biasa ya, didukung ya. Nah itu ya. Jadi istri-istri jangan jangan jual mahal ya. Kalau sama suaminya tidak dukungan, didukung saja. Ya. Kalau suaminya sedang down, sedang usahanya kurang berhasil, jangan malah dimarah-marahin ya. Tapi kita bantulah cari solusi, kita hiburlah gitu ya. Jangan tambah dimarahin, stres tuh suami-suami kalau nggak hibur. Yang keempat ini biasanya paling penting juga ya. Suami-suami itu kebutuhannya adalah harga diri. Dia ingin dihormati, dia ingin ada pride-nya. Nah, ini makanya di firman katakan kan, istri-istri tunduklah. Ya. Nah, oke. Nah, ini dari awal kejadian ya, itu ada yang menarik buat saya ya.
kenapa waktu itu Tuhan menciptakan laki-laki duluan, kok tidak langsung laki sama perempuan gitu ya. Ternyata Tuhan menciptakan Adam dan kemudian mengambil tulang rusuknya untuk menjadikan Hawa. Jadi wanita itu diciptakan dari tulang rusuk pria, bukan tulang kepala atau tulang leher atau tulang kaki. Maksudnya apa? Wanita itu sejajar. Tulang rusuk itu di mana? Di sini ya, sejajar ya, dengan pria dan wanita itu sejajar ya, dan fungsinya adalah saling mendukung ya. Wanita tidak diciptakan dari tulang kepala atau tulang leher ya, supaya wanita itu memimpin pria, enggak gitu. Wanita juga tidak diciptakan dari tulang kaki untuk disuruh-suruh sama pria, bukan. Diciptakan dari tulang rusuk, sejajar di posisinya. Jadi kita saling ya, saling melengkapi. Bukan salah satu menjadi lebih dominan, satunya menjadi lebih rendah. Tidak. Amin. Amin. Ya. Nah, sayangnya ya, iblis itu tahu ya bahwa kalau keluarga itu bagus ya, ini akan semakin banyak orang yang memuji Tuhan gitu ya. Makanya iblis mati-matian tuh berusaha merusak keluarga. Yang dirusak sama keluarga iblis itu keluarga duluan loh. Ya, bukan pemerintah, bukan apa. Nomor satu keluarga yang dirusak. Dia merusak keluarga dengan cara apa? Itu suami-suami, istri-istri, orang tua dirusak dengan apa? Kesenangan yang semu. Ya, banyak pria-pria itu digoda dengan judi online ya. Kan simple itu. Tapi gara-gara itu bisa rusak ya keluarga. Wanita juga ya, wanita dicobai dengan apa? Dengan yang itu ada survei, wanita itu ternyata salah satu kebutuhannya adalah suka yang bling-bling. Bling-bling apa ya? Yang kilap-kilap gitu ya. Makanya kan suka lihat diamond apa berlian bling-bling. Wanita seneng. Kalau laki sih iya gila gitu tak ya. Tapi enggak peduli. Tapi kalau perempuan tuh seneng tuh lihat yang bling-bling ya. Mulai kecil anak saya cewek itu mulai kecil tuh kalau lihat yang bling-bling tuh mesti minta ya. Wah itu bagus ya bling-bling. Nah, ternyata itu kesenangan yang semu. Jangan gara-gara kesenangan yang semu kemudian merusak keluargamu, gitu ya. Jadi hati-hati, itu strateginya iblis, merusak keluarga, ya merusak orang tua dengan kesenangan yang semu. Nah yang kedua dia juga merusak anak-anak ya dan remaja dengan apa? Yang sekarang paling marak itu apa? Medsos ya. Medsos itu luar biasa mengerikan. Ya saya kalau ngomong sama anak-anak saya hati-hati ya. Dia ngajari apa? Konsumtif ya, ngajari konsumtif. Medsos ini sekarang isinya kan iklan semua itu, tapi menarik gitu ya. Jadi orang yang pertamanya nggak kepingin beli, lihat medsos jadi kepingin tuh. Ya. Apalagi anak-anak itu wah bahaya ya. Iblis merusak anak-anak dengan pergaulan bebas, dengan lifestyle ya dan sebagainya. Oke. Ini adalah tips ya, tips yang bagaimana sih supaya kita bisa membangun keluarga yang baik ya. Saya belajar banyak, tapi kata kuncinya ternyata dua ini, kasih dan pengampunan. Saya merasa di gereja kami kita itu sangat fokus kepada keluarga, sangat fokus kepada pasangan-pasangan gitu ya. Jadi setiap tahun itu bisa 2-3 kali kita khusus mengadakan seminar atau bulan untuk tema keluarga gitu ya. Jadi saya sudah setengah katam ya dengan tips-tips keluarga itu banyak sekali. Tapi dari tips-tips itu semuanya tuh nggak bisa jalan tuh kalau tanpa yang dua hal ini, yaitu kasih dan pengampunan ya. Pada akhirnya kita hanya perlu mengasihi pasangan kita. Kita hanya perlu mengampuni. Bahasa Chinese Indonesianya itu cincai. Ayo perbanyak cincai lah. Suamimu mau begitu ya sudahlah, cincai sedikit, jangan dimarahin terus. Ya, istrimu mau begitu ya sudahlah, cincai. Apa ya bahasa Indonesia cincai itu?
apa ya? Udah. Gitu ya, udahlah biarin gitu ya. Oke, cincai. Nah, ya saya kepikir buka satu ayat lagi ya. Kolose 3 ayat 23. Nah, ini ayat favorit saya ketika masih belajar banyak ya. Oke, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Ini bicara tentang respon hati, Pak. Bagaimana kita punya sikap hati, ya, menanggapi isu, menanggapi kondisi, menghadapi pasangan kita, ya. Kalau respon hati kita benar, itu definisinya adalah seperti ini. Kita berbuat segala sesuatu, melakukan segala sesuatu dengan sikap hati seperti untuk Tuhan, gitu ya. Jadi kalau punya sikap hati seperti ini, nah itu lebih banyak tuh cincainya lebih banyak, ya. Nah, sudahlah, dimaafkanlah, diampunilah. Ayo kita kasihkan Tuhan segala kemuliaan, segala pujian, kayak gitu, ya. Makanya saya tulis di ini satu tips yang saya buat tiap hari saya mencoba untuk melakukan ini, ya. Bukan benar atau salah, yang paling penting bagaimana respon hati kita. Amin. Kadang-kadang itu kita sudah nggak bisa loh ngomong yang benar itu, kamu salah, yang benar aku, gitu ya. Nggak selesai, Pak. Kalau ngomong benar salah itu nggak selesai. Tapi kita butuh namanya kasih, kita butuh namanya pengampunan. Sudah ampuni, sudahlah kasih saja, gitu ya. Bukan benar atau salah, penting respon hati. Amin. Bagaimana kita merespon di hati kita terhadap apa? Segala situasi. Lakukan seperti itu Tuhan. Oke Tuhan, aku mau mengampuni, aku mau mengasihi, aku mau menerima. Gitu ya. Jadi perjalanan pernikahan saya kurang lebih 17 tahun itu banyak tuh tips-tips yang saya coba terapkan, ya. Saya diajarin tuh kalau lagi konflik sama pasangan, ya, ngomongnya gini. Jangan kalau konflik ya, sedang konflik ya, jangan ngomong gini. Kamu itu apa? Pelit, ya, misalnya. Kamu itu memang keras kepala, nggak boleh. Ngomongnya gini. Saya merasa, ya. Ini supaya pasangan kita lebih kalem, gitu ya. Saya merasa bahwa kamu ini kurang murah hati, gitu ya, misalnya gitu ya. Saya merasa. Jadi kan nggak nuding, ya. Saya merasa. Wah, saya pikir ini tips bagus sekali, ya. Satu hari saya konflik tuh sama istri, konflik, ya. Saya ngomong, Lan, saya merasa kamu tuh gini, ya. Saya merasa gini. Saya pikir, wah, kalau saya ngomong gini pasti ini saya cooling down, lalu bisa maaf-maafan, gitu kan. Saya merasa gini. Ternyata enggak. Saya merasa gini. Dia jawabnya apa? Ikulah perasaanmu. Ngomongnya kayak gitu. Mati aku. Enggak berhasil tipsnya, ya. Akhirnya saya lihat apa? Tips-tips banyak itu memang banyak sekali membantu, ya. Tapi pada akhirnya dua ini yang paling penting. Kasih dan pengampunan. Ketika kita punya hati yang mengasihi, kita punya hati yang mau mengampuni, ya, kita berespon yang benar, selesai masalahnya. Amin. Ternyata saya coba praktek tuh, ya, konflik lain kali, ya. Aduh, gagal nih, ngomong saya merasa gagal. Ya sudah, dia mau apa gini, udah. Dan kamu maunya apa, gitu ya? Oh ini, sudah, saya diam aja, sudah. Bener loh, nggak pakai lama. Dia yang ngomong, sorry ya. Waduh, senengnya hati saya, gitu ya, seneng, ya. Jadi sama juga, ya, ketika saya yang lagi emosi itu, ternyata istri saya juga mencoba. Akhirnya dia mencoba teknik ini, ya. Dia diam aja, dia langsung luluh tuh hatinya, ya. Oh iya, istriku tak wamu-wamu kok diam aja, ya. Akhirnya saya, sorry ya, aku tadi gitu. Selesai masalahnya.
nanti masalahnya diungkit lagi nggak tahu kapan, ya mungkin konflik lagi. Tapi paling tidak suasananya sudah cooling down. Amin. Saya rasa ini adalah satu tips yang baik ya, bagaimana kita berespon hari ini. Ini terus saya lakukan ya, bukan di keluarga saja tapi juga di kerjaan ya. Bagaimana respon hati kita kepada orang lain, kepada Tuhan, kepada apapun ya. Dan kalau kita mau memilih yang benar, saya percaya kelar masalahnya. Amin. Selesai masalahnya. Oke. Saya percaya ya, hari ini saya bersyukur saya bisa sharingkan, mungkin masih jauh dari sempurna, tapi saya berharap ini bisa sedikitlah memberkati ya. Saya minta segala pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah belajar firman Tuhan, kita sudah belajar banyak hari ini, sudah dengar, tinggal kita terapkan dalam kehidupan kita. Amin. Mari sekarang kita semua bangkit berdiri dalam segala keadaan kita. Biar hanya Tuhan Yesus saja yang kita andalkan. Mungkin waktu keluarga kita sedang dalam keadaan baik, sedang keadaan kurang, apapun itu, Yesus saja yang kita andalkan. Sekali Yesus, selamanya Yesus dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Yesus
Biarlah Tuhan, ini yang menjadi kekuatan dalam hidup kami, ini yang menjadi kerinduan setiap kami Bapa. Kami rindu bagi keluarga yang bahagia, keluarga yang sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan, mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan lebih dari segalanya. Memberkati Tuhan hamba-Mu yang telah melayani kami pada pagi hari ini Bapa. Memberkati keluarganya Tuhan, memberkati rumah tangganya, pekerjaannya, apa yang baik yang dia kerjakan, yang memuliakan nama Tuhan, Tuhan pasti buat berhasil. Terima kasih Tuhan, jadikan dia berkat dimanapun dia berada, memancarkan kasih dan kemuliaan Tuhan. Kami semua telah mendengarkan firman Tuhan, kami mau melakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ingin keluarga kami menjadi keluarga yang diberkati, keluarga yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Bapak kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Kami rindu memberikan dengan hati yang sukacita, karena kami tahu itu yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.